dengan Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar menjadi momen perubahan bagi manusia, ya, bagi peradaban manusia dari jahiliyah kepada cahaya, dari zulumat kepada an-nur. Ya. Mungkin itu barangkali yang makna yang bisa kita gali lebih dalam dari lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau kita lihat penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan kan, salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abi Hatim, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang lelaki dari Bani Israel yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, lalu kaum muslimin merasa kagum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallim. Sobat PDKT, jumpa lagi dengan kami di sini, PDKT, Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Masih di program spesial Ramadan 1447 Hijriah. Pada episode ini kita akan membahas mengenai tema Lailatul Qadar dan momentum perubahan umat. Dan bersama kita telah hadir Ustadz Dusturi. Ustadz, bagaimana kabarnya Ustadz? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat Ustadz ya? Baik. Alhamdulillah. Ustadz, kita langsung saja pada pertanyaannya ya. Insyaallah. Kita akan membahas mengenai Lailatul Qadar dan momentum perubahan umat. Pertanyaan pertama saya gini, Ustaz. Ini kan sebenarnya Lailatul Qadar itu kan adalah dikenal sebagai malam turunnya Al-Quran juga, Ustaz ya. Nah, kemudian menurut Ustaz ini bagaimana, Ustaz? Apa pesan peradaban yang paling besar dari peristiwa Lailatul Qadar ini bagi umat Islam di zaman yang sekarang ini, yang hidup di era krisis moral dan informasi ini, Ustaz? Ya. Baik, terima kasih Bang Tre. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawala. Amma ba'du. Baik Bang Tre, di malam bulan Ramadan ini betapa kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala kita bisa hadir pada kesempatan ini untuk mengisi malam-malam kita dengan kegiatan yang bermanfaat bagi di dunia maupun di akhirat. Jadi terkait dengan pertanyaan tadi ya, mengenai Lailatul Qadar yang dikenal sebagai malam turunnya Al-Quran. Jadi kaum muslimin saya kira secara umum sudah memahami ya, tentang bagaimana agungnya malam Lailatul Qadar ini. Ya, bukan karena keagungan malamnya itu sendiri, tetapi karena memang Allah Subhanahu wa taala ya memberikan informasi kepada kita bagaimana agungnya malam tersebut. Dan dijelaskan salah satunya adalah pesan dari Allah Subhanahu wa taala mengapa Lailatul Qadar itu begitu mulia, ya. Ya, itu disampaikan dengan parameter bahwa dia lebih baik dari 1000 bulan. Tentu ini ada makna yang dalam di sana ya. Jadi secara simbolik Allah Subhanahu wa taala menyampaikan demikian, tetapi secara maknawi, nah ini yang perlu kita gali ya. Dan ternyata dijelaskan oleh Allah bahwa itu karena diturunkan Al-Quran. Pertanyaannya ya, ketika
malam tersebut diturunkan Al-Quran, dan Al-Quran kita tahu adalah wahyu yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai wahyu terakhir kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kita lihat ya, ketika beliau kemudian mencoba atau melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam rangka menerapkan secara bertahap ya ayat-ayat Al-Quran, maka di sanalah terjadi ya perubahan dunia ya, sehingga saya katakan bahwa dengan Al-Quran ini telah mengubah dunia dalam hal ini peradaban manusia menuju definisi identitas sejati kemanusiaannya, yaitu berdasarkan Robnya, yaitu berdasarkan Al-Islam. Kenapa? Karena berdasarkan wahyu, yaitu Al-Quran. Jadi saya melihat ya bahwa ide besarnya itu. Ya, jadi dengan Al-Quran yang diturunkan pada malam Lailatul Qadar menjadi momen perubahan bagi manusia, ya, bagi peradaban manusia dari jahiliyah kepada cahaya, dari zulumat kepada an-nur. Ya. Mungkin itu barangkali yang makna yang bisa kita gali lebih dalam dari lebih baik dari 1000 bulan. Dan kalau kita lihat penjelasan dari tafsir Ibnu Katsir itu dijelaskan kan, salah satu riwayat yang dinukil oleh Imam Ibnu Katsir adalah riwayat dari sahabat Ibnu Abi Hatim, ya, bahwa Rasulullah SAW pernah menyebutkan seseorang lelaki dari Bani Israel yang berjihad di jalan Allah selama 1000 bulan, lalu kaum muslimin merasa kagum. Maka kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat Lailatul Qadar, itu lebih baik dari 1000 bulan. Di riwayat yang lain dikatakan bahwa lelaki tersebut melakukan sholat malam dan berjihad di siang hari selama 1000 bulan. Ya. Atau dalam riwayat yang lain, dia beribadah kepada Allah selama 80 tahun atau 1000 bulan tanpa maksiat sedikit pun. Tapi Allah Subhanahu wa taala katakan bahwa itu lebih baik bahwa Lailatul Qadar itu lebih baik dari itu. Dan kita pahaminya adalah kenapa lebih baik? Karena dia membawa Al-Quran itu tadi, yang bukan hanya nanti akan menerangi individu, tapi juga umat manusia. Gitu Bang Trai, kurang lebihnya. Baik, Sat. Kemudian berikutnya gini, Sat. Dalam sejarah Islam itu kan perubahan besar itu selalu dimulai dari ide dan wahyu, Sat, ya. Kemudian ini bukan perubahan dari semata-mata perubahan fisik. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sebenarnya umat itu di hari ini, di saat ini bisa meneladani pola tersebut di tengah budaya yang selama ini tuh serba instan dan pragmatis. Terkait dengan Lailatul Qadar tadi ya, dalam sejarah Islam. Ya betul. Jadi memang karena kita bahas momen perubahan, betul jika kita lihat sejarah perubahan besar, itu mesti berasal atau diawali bukan berasal dari banyak atau kuatnya orang, ya, atau besar dan kuatnya orang, bukan, tapi diawali dari besar dan kuatnya ide. Nah, dan ide besar itu muncul ada dua kemungkinan, ya, kejeniusan seseorang, ya, ataupun adalah berasal dari wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya nanti kita bisa lihat perubahan itu bukan instan gak instan, tapi dia berasal dari mana dulu. Gitu. Apakah dari wahyu atau bukan dari wahyu. Dan setiap perubahan itu memang pasti akan melalui pertentangan. Meskipun baik dari wahyu ataupun bukan dari wahyu. Gitu Ya ya. betul. Ya apalagi dari wahyu gitu ya. Banyak pertentangan karena musuh-musuh kebaikan itu banyak. Ya dari mulai manusia yang hasad, dari mulai
munafik, dari mulai orang kafir ataupun setan. Bahkan secara umum yang namanya ide perubahan itu akan melalui pertentangan. Ya, sampai ada quotes gitu ya. The great idea is a crank until he succeed gitu ya. Suatu ide yang besar itu dia akan disebut aneh ya, atau utopi atau apapun ya, sampai dia berhasil. Orang melihatnya out of the box. Out of the box ya. Jadi pasti akan ada penolakan. Gitu. Jadi ya seperti itu ya, ide-ide perubahan itu, karena dia mestinya ide baru gitu dibandingkan ide yang sebelumnya. Baik Sat, selanjutnya begini Sat. Seringkali pemahaman umat itu yang saat ini ya terutama itu hanya memaknai Lailatul Qadar itu hanya sebagai momentum untuk mencari pahala, malam untuk beribadah saja gitu. Sedangkan makna utamanya sepertinya tidak diresapi atau tidak dimaknai gitu. Nah pertanyaannya sebenarnya bagaimana seharusnya umat itu memaknai Lailatul Qadar itu sebagai titik balik perubahan dari sisi sosial, bukan hanya sekedar ritual tahunan semata gitu. Karena kan sering kita lihat orang itu berbondong-bondong di 10 terakhir Ramadan hanya mengejar Lailatul Qadar tanpa memikirkan makna sebetulnya atau apa. Bagaimana Ustaz? Ya, betul. Baik, ya terkait hal ini memang Islam itu senantiasa mengajarkan dua sisi ya. Jadi Islam tidak pernah berpikiran wah ini kulit saja, yang penting isi tanpa kulit misalkan, atau ini sisi pribadi, yang penting pribadinya, yang lain nggak perlu gitu. Islam tidak pernah seperti itu, karena Islam itu sempurna sehingga dia melihat semua aspek. Jadi tidak pernah ada istilah itu mah kulit, yang penting isinya. Islam itu semuanya. Jadi tidak bisa yang penting hatinya. Ya, meskipun dia tampaknya enggak. Jadi Islam melihat memperhatikan zohir, begitu pula memperhatikan batin. Nah, ketika Allah Subhanahu Wa Taala memberikan simbolik, itu kan simbolik. Malam Lailatul Qadar dijadikan malam yang paling agung. Ya. Tetapi sebenarnya dia punya makna yang terdalam. Bahwa ketika Allah memutuskan itu, kenapa? Karena akan terjadi perubahan besar. Ya. Dengan diturunkan Al-Quran pada malam Lailatul Qadar tersebut. Ya, dalam hadis yang riwayat Ibnu Abbas kan, pada malam itu diturunkan dari Lauhil Mahfuz ke langit dunia Baitul Izzah itu sekaligus gitu kan. Hanya nanti kemudian diturunkan kepada Rasulullah bertahap selama 23 tahun. Nah, dari sini kita bisa lihat. Maka kita harus memperhatikan semua. Kaum muslimin seharusnya sadar bahwa ketika dia beribadah kepada Allah, ya, dia termasuk memperhatikan kebutuhan dia dan kebutuhan yang lain secara sosial. Ya, memperhatikan perintah dari Allah untuk menghidupkan malam-malam, tapi juga memperhatikan esensinya. Esensi di kemuliaan Lailatul Qadar adalah dengan memahami kenapa dia mulia, karena ada Al-Quran. Dan Al-Quran apa nanti? Nah, nanti kita lihat fungsi Al-Quran itu seperti apa sih sehingga apa yang bersanding dengan dia itu menjadi mulia. Gitu. Nah, terkait dengan hakikat ini, sahabat Sayyidina Utsman ibnu Affan pernah mengingatkan, ya, itu saya baca di Nasoihul Ibad karya Imam Al-Nawawi Al-Bantani. Beliau mengatakan 4 hal keutamaan, ya, tapi secara hakikatnya adalah kewajiban. Ya, itu salah satunya ya. Dan salah satunya itu adalah tilawatul Quran huwa fadilatul. Ya. Wal amalu bihi faridatun. Ini salah satu contohnya ya. Bahwa membaca Al-Quran di bulan Ramadan kapanpun dia memang fadilah, dia keutamaan, dia sunnah. Tetapi makna yang terdalamnya adalah bahwa beramal dengan Al-Quran adalah wajib. Maka seharusnya saat ini kaum muslimin
ya sepanjang yang sudah dilakukan oleh mereka, bisa menggali makna terdalam. Apalagi ketika kita mendapati kondisi umat ini tidak seperti yang diinginkan atau diharapkan oleh Al-Quran dan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Berarti ada sesuatu. Nah, termasuk ketika kita mendapatkan malam kemuliaan itu, doa apa yang dipanjatkan? Nah, itu penting. Jangan-jangan selama ini kita hanya berdoa untuk diri kita sendiri, hanya untuk keluarga kita sendiri, hanya untuk kebutuhan dunia kita sendiri. Kita belum pernah kemudian berdoa untuk umat, untuk kaum muslimin yang dizalimi, kaum muslimin yang terzalimi, kaum muslimin yang dibantai, dan kaum muslimin yang bercerai-berai tidak bersatu. Bisa jadi doanya belum doa untuk yang lain. Nah, berarti untuk saat ini mungkin dengan mendalami itu, maka doa kita harus ditambah. Ya, ketika malam-malam Lailatul Qadar, tambahkan dengan doa untuk kaum muslimin, tambahkan untuk doa kehancuran orang-orang kafir yang menzalimi kita, tambahkan dengan doa persatuan kaum muslimin, ya, dan sebagainya. Kurang lebih seperti itu. Jadi ya, dengan kondisi tersebut mau nggak mau kita memang harus menjadikan Al-Quran sebagai pedoman hidup kita saja. Betul, sehingga janji Allah itu bisa Allah apa maksudnya? Allah bayar, Allah. Saat ini Allah tidak memberikan janjinya, kenapa? Karena mungkin belum sesuai persyaratan. Bisa jadi kita belum sesuai persyaratan. Ya, sehingga memantaskan diri kita, sehingga turunnya perintah atau turunnya pertolongan Allah Subhanahu Wa Taala bukan sesuatu yang wajib kita wujudkan dalam hal ini. Baik, Ustaz, kita nyambung ke pertanyaan yang sebelumnya, Ustaz. Tadi itu kan Ustaz terangkan bahwa sebetulnya ide besar itu kan suatu perubahan itu dimulai dari ide-ide besar, Ustaz. Betul. Ide. Dan terus kemudian ide itu juga tadi berkaitan dengan turunnya ide yang dari wahyu. Ya, betul. Nah, pertanyaannya gini, Ustaz. Ada nggak indikator yang menunjukkan bahwa sebuah ide itu yang besar itu lahir dari Al-Quran, bukan semata-mata sekedar emosi sesaat, tren atau kepentingan yang sesaat saja. Ya, betul. Ya, ide besar itu yang lahir dari Al-Quran adalah bahwa dia sifatnya nanti akan syumul, ya, menyeluruh, kamil, dia sempurna. Jadi ketika kita bicara Al-Quran, maka kita berbicara tentang berbagai macam solusi untuk kehidupan manusia dalam berbagai hal. Ya, sehingga ketika menyelesaikan persoalan kehidupan manusia, ya, kalau kita bisa bilang A sampai Z, nah itu ada di dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita bertanya apakah ide ini lahir dari Al-Quran atau bukan, kita lihat itu. Kenapa? Karena Al-Quran mencakup semua dan mencakup berbagai hal tentang urusan manusia. Jadi ketika mengambil ide Al-Quran yang A tapi meninggalkan yang B, maka ini menjadi tidak orisinil. Kenapa? Karena berarti kalau dia tidak mengambil dari Al-Quran, berarti dia mengambil dari yang lain. Nah, kalau seperti ini bisa jadi mencampur adukan antara hak dengan yang batin. Ya. Sosialnya Islam, ekonominya kapitalis, ribawi misalkan. Ibadahnya Islam, ya, pengaturan tata negaranya dan lain-lain, ya, demokrasi, ya, suara rakyat, suara Tuhan misalkan. Sementara di dalam Al-Quran ketaatan hanya pada Allah dan Rasulnya. Nah, maka kita akan lihat seperti itu. Ketika dia mencakup segala urusan yang dia menyandarkannya kepada aturan Al-Quran atau aturan Islam, maka kita bisa jamin itu kemudian
ide itu berasal dari Al-Quran. Ya. Tapi ketika hanya sebagian, ya, dan sebagian yang lain ambil itu, dalam Islam tidak bisa dikatakan sebagai orang beriman kan? Ya, betul. Apa takfurun Nabi Bang? Seperti prasmanan Ustaz. Nah, Bilang dia mau. mengambil yang dia mau, kalau ada cuannya diambil, Ya, kalau betul. nggak ada nggak diambil. Nah, Allah tidak ingin seperti itu, ya, karena nggak bisa menjamin, gitu. Baik Ustaz. Baik Ustaz, ini pertanyaan terakhir nih Ustaz, yang merupakan ya bisa dibilang pertanyaan reflektif lah untuk buat kita semua. Menurut antum nih Ustaz, apakah umat Islam itu hari ini benar-benar sudah siap untuk berubah? Dalam artian apa tanda yang paling nyata bahwa perubahan itu sudah ada atau belum? Dimulai dari diri kita masing-masing Ustaz. Ya. Apa tandanya Ustaz? Baik, Islam itu tinggi dan tidak ada yang lebih ketinggiannya. Jadi itu Islamnya, bukan umatnya. Ya. Jadi kalau umatnya gimana? Ya umatnya bagaimana sejauh kita memuliakan Al-Quran. Ya. Baik, Kenapa? situ, ya. Betul. Kenapa? Karena Islam itu akan kita dapati di dalam Al-Quran. Sebagaimana Rasulullah SAW dikatakan oleh para sahabat, beliau adalah Al-Quran yang berjalan. Sehingga pertanyaan tadi kita bisa jawab bahwa sejauh mana kita memuliakan Al-Quran. Ya, bukan dengan menciumnya, misalkan menaruhnya di rak-rak, ya, bahkan sampai berdebu. bukan hanya itu, tapi dengan hakikatnya ada dengan menjadikannya hidup bersama Al-Quran, menjadikan Al-Quran hidup bersama kita. Ketika kita memiliki problem, maka yang dibuka adalah Al-Quran. Sebagaimana Lailatul Qadar menjadi malam paling mulia, kenapa? Karena bersama itu Al-Quran diturunkan sehingga malam tersebut. Ya, sebagaimana juga bulan Ramadan menjadi bulan yang paling mulia. Ya. Karena disitulah diturunkan Al-Quran. Sebagaimana juga malaikat Jibril alaihissalam menjadi malaikat yang paling mulia. Kenapa? Karena beliau menyampaikan wahyu, ya, menyampaikan Al-Quran. Sebagaimana pula Nabi kita menjadi pemimpin para nabi. Dengan apa? Dengan Al-Quran. Maka begitu pula kita umatnya. Ya, dan ini sudah dicontohkan kan? Ya, segala sesuatu yang bersama Al-Quran maka dia akan mulia. Oleh karena itu, maka sejauh mana kita, interaksi kita, hidup kita bersama Al-Quran, dan Al-Quran hidup di dalam kehidupan kita, maka itulah yang menjadi parameter bagi kita untuk bisa melakukan perubahan. Dan perubahan ataupun yang kita lakukan bukan hanya perubahan hanya pada individu fokusnya, tapi juga perubahan pada masyarakat. Sebagaimana muhasabah juga kita lakukan muhasabah kepada diri kita, sekaligus juga kita harus memuhasabah kita sebagai umat. Nah, ini seringkali kita lupa yang kedua. Kita melakukan perbaikan hanya sebatas individu, perbaikan terhadap umat kita lupa. Kita muhasabah individu kita, tapi kita tidak muhasabah sebagai umat. Padahal di dalam Al-Quran ada perintah terhadap individu dan ada perintah terhadap kita manusia sebagai umat. Nah, yang sebagai umat itulah yang mungkin perlu kita gali kembali. Bagaimana kemudian kita bisa menjalankan dan hidup bersama Al-Quran sebagai umat Islam, bukan hanya individu. Itu mungkin Bang Tre. Yang bisa Jadi ini benar-benar reflektif pertanyaannya ya. Ketika saya bertanya sejauh mana kesiapannya, ternyata ya kita harus menilai diri kita sendiri. Betul. Juga. Sejauh mana kita memuliakan Quran, betul, membaca, memahami, mentadaburi, kemudian mengamalkan. Dan gak cuma untuk diri kita sendiri ternyata. Betul. Kita harus memikirkan umat juga saja. Betul, iya. Karena saat ini pemahaman tentang individu insya Allah lah itu inherent dengan diri kita kan. Iya. Tapi pemahaman atau memposisikan diri kita sebagai umat, nah itu yang kadang kita suka terlupa gitu.
posisi kita sebagai umat. Ya, bahwasanya kita ini adalah umat terbaik. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas. Kalian adalah orang-orang beriman adalah umat terbaik yang pernah dilahirkan bagi manusia. Dengan apa? Tentu dengan Al-Quran. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Baik, terima kasih Ustaz Jazakallahu khairan atas penyampaian materinya pada episode kali ini. Sobat PDKT, kita akan berjumpa lagi pada episode PDKT yang lainnya. Tetap di PDKT, Podcast Dakwah Tangsel. Mencerahkan akal, meneguhkan iman. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.